Maryam itu bentuk manusianya, tapi hakikat manusia itu yaitu Yang malaikat. berarti seperti ajaran pagan gitu. Tuhan itu bisa menjadi manusia. Berarti ini ajaran pagan. Oh, seperti pagan. nah kan sama. Oh gini Pung, ini rupanya ajaran pagan katanya Pak Tata. Nah iya. Tuhan kalau di sini kan malaikat. Dia Ini malaikat ini. malaikat yang jadi manusia, Oh. tapi tidak Gimana? sama dengan manusia Muhammad yang mati Iya. itu nggak bisa hidup-hidup. Iya, berarti mentuhankan manusia, nanti manusia itu kembali Ya, lagi ke manusia asal bukan manusia seperti biasa. dewa-dewa gitu. Kami itu mentuhankan manusia yang bukan manusia biasa. Oh, manusia seperti apa? Bukan manusia biasa. Iya, gimana maksudnya bukan biasa itu? Karena Yesus kami itu, ya manusia Yesus kami itu datangnya dari surga, keluar Dari surga. Allah Bapa. Dari surga. Iya. Naik apa dia ke bumi? Nah, kalau gitu terserah kamu. Nggak boleh ini. Nggak boleh ini jadi apa? Malaikat Jibril itu naik apa ke sini? Dia turunnya dari surga itu gimana caranya? Tahu kamu itu inilah. Ini rusaknya. Makanya orang-orang seperti ini nggak Loh, orang nanya gimana sih? bisa bicara nih. Merusak Enggak, ajaran. Yesus itu turun dari surga apa keluar dari Maria? Emang Tenang Pung. naik burak seperti Muhammad naik burak. Iya, keluar dari mana Yesus itu? Keluar dari Bapa. Dari Bapak yang melahirkan. Kepada Bapa, dialah Bapa itulah dia. Maka dia bukan manusia biasa. Iya, maksudnya keluar dari Bapak itu Bapak yang melahirkan. Muhammad yang tidak bisa hidup-hidup. Gimana Pak Ramsim? Iyalah. Katanya keluar dari Bapak. Tidak sama dengan Muhammad yang busuk itu. Loh, gimana sih? Ini Iya. loh, kata kamu, kata saya ya, ingat. Kata saya dia keluar dari Maria. Kata Pak Lamsim, keluar dari mana? Keluar dari Allah Bapa, masuk Oh, berarti Bapak yang melahirkan. dari manusia sebagai manusia namanya Yesus. Iya, berarti Bapak yang melahirkan. Manusianya bukan manusia seperti Muhammad yang busuk itu. Loh, Bisa bangkit-bangkit. jangan kesurupan orang nanya baik-baik kok. Makanya jadi tidak sama. Saya nanya lagi. Iya. Yesus Dia itu bukan keluar manusia. dari Maria apa keluar dari Bapak? Dia Keluar dari Bapak. Oh, Bapak yang melahirkan. Dalam dunia. Bentar dulu, bentar. Sebagai manusia. Keluar- Tapi bukan manusia keluar seperti dari Muhammad Bapa. yang Terus? tidak bisa bangkit-bangkit. Turun ke dalam dunia menjadi manusia. Oh, sama dengan saya dong. Saya juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali kepada Allah. Kalau kamu mati dimakan cacing. Ya, Yesus juga mati nantinya. Dia Gimana? manusia. Ya, gimana? Manusia biasa. seperti Kalau Muhammad memang yang kamu makan mau cacing, menyamakan makan lalat. diri dengan Yesus, sekarang coba dulu. Nah, dia manusia dulu. biasa. Kamu pernah melakukan Manusia biasa. Dia manusia, gimana? tapi bukan manusia seperti Muhammad yang Iya, maksudnya seperti yang bukan seperti manusia biasanya kayak apa? Apa yang dia alami Yesus? Oke, Tata, coba. Nah. dia bisa naik ke surga, hidup kembali. Dia berkuasa memberi hidup kekal. Makanya tidak manusia Ini, biasa dia. Untuk melakukan kehendak dia, siapa dia di situ? Bedanya. Bapak, Itu bedanya dengan Bapak. manusia biasa. Bapak, oke. Bapak. Berarti yang menjadi Tuhan ini Bapak atau anak? Ada Begini menjadi loh, Tuhan. Pak. Dialah Bapak itu sendiri. Oh, Bapak sendiri. Dialah Bapak dari Berarti dia. ketika Yesus itu ada di dunia, Bapak yang turun ke dunia. Sebabnya dia bukan manusia biasa. Itulah sebabnya dia bukan seperti Muhammad. Muhammad sudah mati dimakan belatung. Ya, ada apa-apa. Nabi Muhammad wafat, ada apa-apa. Tanya lagi. Tuhanmu pernah mati enggak? Tidak benar dia manusia, tapi Enggak, saya nanya. Yesus pernah mati enggak? Tuhanmu pernah mati? dia bukan sebagai Tuhan, dia sebagai manusia mati. Dia sebagai Oh, ya udah. ya. Berarti Tuhanmu pernah mati ya? Yesus. Ya udah. Dengar, dia adalah Yesus sebagai manusia itu dia namanya Yesus. Mati. Iya, sama seperti saya juga manusia. Hanya dia bukan manusia biasa. Dia Iya, manusia. maksudnya tapi bukan seperti manusia biasa gimana? Dia gak ada pernah lapar, udah menyusui gitu. Dia bukan manusia biasa, dia adalah manusia. Iya, maksudnya bukan biasa itu gimana maksudnya? Sudah mati dimakan belatung, hidup kembali. Mana ada manusia? Yesus itu makan nggak? Pernah makan nggak dia? Jadi kamu nggak percaya? Oke, kamu itu otakmu tidak mengerti. Dia bukan manusia biasa, dialah manusia, tapi bukan manusia biasa. Buktinya Ya bukan manusia biasa itu seperti apa sih? dia mati, hidup kembali. Ya udah berarti Tuhanmu pernah mati. Tidak ada manusia biasa seperti itu. Sangka contohnya Muhammad mati dimakan belatung, tidak bisa. Ya ada apa? Musa juga mati kok. Makanya, jadi jangan samakan. Jangan kamu pikir jangan mau. Loh, udah sama gimana? Aku nanya. Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama nggak? Kalau memang beda, saya nanya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa sama nggak? Dia manusia tapi tidak sama dengan saya, tidak sama. Iya, ada samanya itu di mana? Dia mati, ya. Ya udah saya nanti mati juga. Itu cara samanya. Bedanya di mana? Manusia seperti Muhammad Ya Yesus mati, aku mati. Apa bedanya? hidup kembali kan? Bahkan lebih hebat saya kan masih hidup. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Tidak ada manusia. Ya ada masalah, yang penting orang menyaksikan saya hidup di dunia. Seperti hidup kembali naik ke surga, tidak ada. Muhammad sendiri, nabinya mati, busuk dimakan. Iya, terus kalau Tuhanmu itu mati apa enggak? Bedanya. Itulah bedanya, tidak Pak sama. Lamsen salah ini. Kok Yesus disandingkan dengan Nabi Muhammad? Adalah manusia, tapi Nabi manusia, Muhammad itu manusia, Pak. Yesus itu Manusia Tuhan. biasa. Kok dibandingkan? Hanya Rendah tidak kali sama. levelnya Tuhan Anda ini.
Dia adalah Tuhan dibandingkan manusiawi nggak malu. Dia adalah manusia, tapi tidak sama dengan manusia Muhammad. Tidak sama dengan manusia. Ya, kenapa dibandingkan Tuhan Anda dengan manusia, Pak? Itu kan bertanya manusia, tapi nggak ngerti. Lah memang Yesus manusia gimana sih? Yesus adalah Ini jadi lari loh. tidak Ini sama kita dengan manusia saya, pembahasannya tidak loh. sama dengan manusia Muhammad. Loh, kok larinya ke Muhammad? Loh, dia pikir sama, tidak sama. Makanya dia adalah manusia, bukan sama dengan manusia seperti kau, seperti saya, seperti Muhammad, seperti Rasul Paulus, Iya. seperti yang Terus Yesus juga Tuhan, tapi tidak sama dengan Tuhan yang benar, karena Tuhan Anda itu mati. Gimana itu, Pak? Ketika Yesus dia adalah sebagai manusia, dia tidak menggunakan ketuhanannya, tidak. Dia adalah Tapi sebagai Tuhannya Yesus tidak pernah jadi manusia, gimana itu? Ya, dia bukanlah sebagai Tuhan, dia adalah sebagai manusia, mati. Tuhannya Yesus, maksudku Tuhannya Yesus itu tidak pernah jadi manusia. Dia adalah manusia, bukan manusia biasa seperti saya, seperti Paulus, seperti Muhammad, tidak sama dengan kau. Lah, tapi dia mati, Pak. Level Tuhan dia nggak ada apa-apanya. Di situlah perbedaan. Iya, level manusia Yesus itu luar biasa. Manusia, tapi tidak sama dengan Tapi di saya. level Tuhan dia bukan sama siapa. Bedakan manusia biasa, ya. Dia Iya, adalah silakan manusia. aja. Makanya dia disebut nabi, Sama disebut dengan rasul kau, di iman tidak kami. sama dengan saya, tidak sama dengan Rasul Paulus, tidak sama dengan Muhammad. Mati dimakan cacing. Nah, tapi dia nggak sama seperti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa nggak mati, Tuhannya Abraham nggak mati. Karena tidak sama itulah dia, maka dia bukan manusia biasa. Manusia, tapi Iya, Yesus bukan manusia biasa, boleh. Tapi dia tidak sama seperti Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham tidak pernah mati. tidak sama. Itu makanya Berarti Tuhan Anda memang beda kan dengan Tuhannya Abraham? beda. Tuhannya Abraham, dia yang keluar dari Tuhannya Abraham itu. Oh, berarti Tuhannya Abraham itu berarti Yesus dong yang memerintahkan membunuh di dalam perjanjian lama? Itu adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Nah, Tuhannya Abraham tidak pernah datang sebagai manusia. dia keluar dari situ. Kan dia, aku keluar dari situ, aku tidak apa-apa. Itulah aku. Akulah dialah aku yang mengutus aku. Akulah dia yang mengutus aku. Coba. Berarti dia yang memerintahkan membunuh di perjanjian lama. Bukan dia. Dia kan sebagai kalau dia kan belum Yesus. Gimana itu? Kamu pikirkan, kalau Yesus itu sebagai manusia, namanya Yesus ya, karena dia menyelamatkan manusia. Tapi kalau dia di surga, bukan Yesus namanya, sebelumnya. Tapi satu hakikat. Dia keluar dari Allah Bapa ya. Tapi namanya belum Keluar Yesus. dari Allah Bapa atau keluar dari rahim Maria, Pak? Masuk dulu ke rahim Maria. Keluar. Masuk dalam bentukan apa dia masuk? Kamu jangan bertanya gitu. Dia keluar dari rahimnya Maria, maka kamu sebut namanya Yesus. Nah, ketika Yesus bukan Allah Bapa lagi dia, tapi dia sebagai manusia. Tapi bukan manusia biasa. Tidak sama dengan saya, tidak sama dengan Paulus, tidak sama dengan Abraham, tidak sama dengan Muhammad, tidak sama dengan kau. Terus apa bedanya dengan Tuhannya Romawi? Tuhannya Romawi begitu juga, Pak. Dewa-dewanya masuk ke dalam rahim perempuan. Itu bedanya. Itu bedanya dengan kau, ya. Itu bedanya dengan kau. Ya, kalau kau bilang sama dengan dewa-dewa, terserah kamu. Itu pikiranmu, terserah. Kalau sama dengan dewa, ya, nggak apa-apa. Kalau dalam pikiranmu, ya. Kamu bilang sama dewa, itu kan terserah kamu. Saya tidak bantah-bantah itu, karena pikiranmu seperti itu. Tapi dia itu datang dari Bapa, keluar dari Bapa, masuk ke rahim Maria, dan setelah lahir disebut namanya Yesus karena dia menyelamatkan manusia. Dan dia mati sebagai manusia ya, dia hidup kembali. Itulah bedanya dengan saya, dengan kau, dengan Paulus, dengan Abraham, dengan si Muhammad. Jadi dia datang sebagai manusia, Pak? Ya, sebagai manusia. Setelah dia jadi manusia, dia berkuasa nggak? Dia tidak sama dengan kau. Nah, kalau dia tidak berkuasa, sebagai manusia dia tidak berkuasa. Bentar dulu, coba ulangi Pak Bang Zima. Pertanyaannya salah ditangkap lagi. Oke, pada saat dia menjadi manusia, dia maha kuasa nggak? Tidak. Oh, tidak. Nah, sekarang kalau dia tidak maha kuasa, Buktinya pada saat dia menjadi manusia, dia tidak maha kuasa. Lalu siapa yang membuat manusia Yesus ini menjadi Tuhan kemudian? Tidak ada siapa-siapa. Dia yang keluar, dia kan ajaib. Kita tidak bisa pikirkan itu. Tadi katanya tidak maha kuasa. Lalu yang membuat dirinya menjadi maha kuasa siapa? Yang membuat dia maha kuasa kemudian siapa? Manusia tidak bisa memikirkan itu. Sedangkan ciptaannya saja tidak dapat kita pikirkan, apalagi dia. Tadi katanya Bapak, Ya, Tuhan dilahirkan manusia, tidak maha kuasa dia pada saat dia menjadi manusia. Nah, ketidak maha kuasaannya ini, kapan Anda imani dia menjadi Tuhan kembali? Tidak seperti itu. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia
untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Oke. Entah bagaimana Terus caranya. bagaimana caranya dia kembali menjadi Tahu, Tuhan? Tanya cara tidak tahu bagaimana cara Tuhan menciptakan bumi ini tanpa bahan. Bagaimana caranya? Kamu itu terlalu Enggak, yang tidak maha kuasa tadi ini bagaimana caranya dia membuat dirinya menjadi Tuhan kembali? Gimana cara Tuhan menciptakan? Enggak gitu, bukan seperti itu. Itu bukan pemahaman Kristen, Bang Juma. Bukan Ya, pemahaman terus Kristen. bagaimana caranya manusia ini bisa menjadi Tuhan kembali? Pada hakikatnya Yesus itu adalah Firman itu sendiri yang adalah Allah itu sendiri. Firman adalah Allah, Yohanes 1:1. Nah, yang Firman ini yang menjadi manusia, dia itu mengosongkan diri, Ibrani 2 ayat 14. Dia menyampaikan kosongkan dirinya. Betul. Maksudnya karena Allah itu adalah roh. Dia kenapa disebut mengosongkan diri? Itu biar supaya bisa mati. Karena kalau Allah itu roh, Allah roh itu kan bukan darah dan daging. Nih aku tunjukin ya dasarnya sebentar ya. Sebentar Bang. Sebentar, Bang. Ya itu ku bilang, dia kan jadi manusia mengosongkan diri. Nah, bagaimana caranya dia untuk kemudian mengisi dirinya kembali? Cara Tuhan ini tanpa bahan. Ini tanya, kamu tanya lagi itu. Ya Bagaimana cara Tuhan? beda bumi Pak. Bumi itu Tuhan yang menciptakan. Yang terjadi pada iman Anda, Tuhan Anda sudah mengosongkan diri. Bahkan dia sama seperti manusia. Isi kosong ini, siapa yang membuat dirinya menjadi Tuhan kembali? Kan sudah kosong. Caranya jangan tanya, karena Alkitab tidak menerangkan itu. Karena Loh, kok nggak bisa Alkitab ditanya? caranya. Tuhan bekerja tidak menunjukkan caranya. Bagaimana ceritanya? Tidak Boleh Mau nggak ditanya? di-share? Tidak Boleh nggak mampu di-share? memahami itu. Tidak mampu memahami. Biar gua Cara bisa. Tuhan juga menciptakan. Saya atau Bapak yang tidak mampu memahami? Tidak mampu kamu memahami. Saya juga tidak mampu. Bapak yang tidak mampu memahami, bukan saya. Cara Tuhan bekerja. Nggak bisa, Memang kamu saya hebat. Giliran Tuhan dilahirkan manusia, Anda bisa. Giliran ditanya, bagaimana caranya manusia yang mengosongkan diri ini menjadi Tuhan kembali, Anda nggak bisa. Bukan kembali menjadi Tuhan, bukan gitu Bang. Ya kan dia sudah menjadi manusia nih ceritanya. Setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Terus yang membuat dia menjadi Tuhan kembali siapa? Membuat dia sendiri. Kan dia sendiri. Ya, Loh, katanya nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. loh, Allah Bapa kan di surga kan ada. Dia Berarti Allah Bapa yang menjadikan manusia ini menjadi Tuhan. Tidak. Lalu siapa? Loh, kok dia bisa menjadi Allah Bapa sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa? Bagaimana air jadi es? Begitu caranya. Bagaimana es jadi air jadi es. Seperti kira-kira. Air jadi es itu kulkas yang membuatnya, bukan air itu yang membuat dirinya sendiri menjadi es. Jangan tanya cara. Pak Lamsen, Tuhan Anda itu manusia mengosongkan diri, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, untuk menjadi Tuhan, siapa yang membuatnya kembali jadi Tuhan? Siapa yang memberinya kuasa untuk menjadi Tuhan? Opungku. Karena dia bukan manusia biasa seperti Opung Muhammad. Lamsen, sebentar, Maka dia boleh- mampu. boleh nggak, Jack? Karena dia bukan manusia biasa seperti Muhammad, maka dia mampu kembali kepada bapaknya. Ini kan disalahpahamin. Nggak apa-apa. Lamsen. Tidak ada manusia seperti itu. Tidak ada manusia. Pak Lamsen, Tuhan Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mengosongkan diri. Jangan tanya Satu-satu. cara. Terus untuk menjadi Tuhan itu seperti apa? Ya, cuma tidak tahu. Bagaimana caranya tidak tahu. Itu adalah hanya kemampuan Tuhan yang mau mengetahui itu. Iya, berarti Anda cuma akal-akalan berarti. Jangan tanya cara Tuhan bekerja. Kamu Berarti akal-akalan berarti Anda tidak ini. ada manusia yang mampu mengetahui cara Tuhan bekerja. Tuhan menciptakan bumi ini pun tidak tahu caranya, manusia tidak tahu manusia caranya. Bagaimana caranya? Jangan Tapi tanya kalau caranya. giliran Tuhan, Ya. giliran Jangan Tuhan tanya di dalam caranya. rahim Jangan tanya tahu caranya. Bapak. Jangan tanya, kamu itu seperti hebat. Nggak ada yang mampu mengetahui itu. Tapi giliran Tuhan dilahirkan manusia bisa. Bisa, karena kuasa dia. Tuhan yang saya tidak tahu caranya bagaimana. Kok bisa jadi manusia nggak tahu. Masa kamu tanya Nah, tapi kan setelah dia menjadi manusia, Pak, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak mampu. Nah, dia berada pada dimensi di mana dia sudah tidak berkuasa. Lalu siapa yang membuatnya menjadi berkuasa alias menjadi Tuhan? Kamu bertanya, kamu menyangkal. Kamu bertanya, kamu menyangkal. Kamu itu masih begitu caranya kamu. Kamu bertanya, kamu menyangkal. Kalau sudah bertanya dijawab, jangan disangkal lagi. Tidak, maksudnya gini loh Pak, kita Ya, butuh tidak, maksud pencerahan. kamu begitu. Kamu yang bertanya, kamu menyangkal dan mengajarkan yang tidak benar. Saya tidak ngajar ini, saya Kamu bertanya. Kamu menyangkal, mengajarkan kembali yang tidak benar. Ya, Pak, itu Tuhan katakan Anda katakan menjadi manusia. Untuk menyatakan- Kan Anda yang mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Aturanmu. Nah, setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu mengajarkan, tapi Alkitab kami tidak benar. Tapi dalam Alkitab kami yang Lalu tidak benar, kemudian kamu ternyata menyokong endingnya kamu. dia adalah Tanpa Tuhan Alkitab itu kami, kembali. kamu tidak bisa hidup.
Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini membuat dirinya menjadi Tuhan Maha Kuasa kembali? Itulah ajaran Alkitab kami yang salah itu. Tapi kitab kami yang salah itulah Bapak yang ngomong Al-Quran. apa? Tanpa Alkitab kami, Al-Quran tidak bisa hidup. Tadi Bapak makan sate kayaknya nih, tapi yang ditelan ininya, tusuknya. Dagingnya disimpan, yang ditelan tusuknya kayaknya ini. Tanya begitu gimana sih Bapak? Kamu lucu kamu itu. Minum dulu Pak. Alkitab saya salah. Oh, jadi Bapak tadi itu tertawa? Tidak terima. Tapi dari Alkitab saya kamu Bukan tidak terima Pak Lamsen. Kita tanya, Tuhan Anda jadi manusia, kita hargai itu. Nah sekarang ketika dia menjadi manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa menghargai, menyalahkan. Saya bertanya, ketika Tuhan Anda dalam rupa manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk menjadi Tuhan yang Maha Kuasa, seperti apa caranya? Apa caranya? Pertanyaanmu gila. Pertanyaanmu gila. Kamu bertanya cara kerja Tuhan, mana bisa? Enggak kan, Tuhan Anda mengatakan dirinya nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Pak. Oh, Pak. Alkitab saya kamu serahkan. Tapi Alkitab Astagfirullahaladzim, fitnah. Artinya Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Alkitab kami yang salah ini. Kalau jadinya ke Al-Quran Bapak ini. Itulah, orang kamu sudah gila. Pernah tidak Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Pernah enggak? Tidak mungkin lah ditanya cara Tuhan bekerja. Pertanyaan manusia mana seperti itu? Manusia mana bisa bertanya seperti itu? Tidak ada. Tidak mungkin saya bertanya cara Tuhan bekerja. Jadi kita mau imani saja begitu? Manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa mau dituhankan gitu? Ya, kamu tidak mau ya sudah. Lucu kali Bapak ini. Imani saja. Karena saya tidak mampu memahami Tuhan kami. Saya imani. Kamu tidak mampu menerimanya sudah. Maka jangan ambil dari kitab kami untuk mendukung Al-Quranmu. Jadi Bapak modalnya imani saja? Ya imani ya kalau ketuhanan. Ya udah buang itu Bible. Karena Bible yang mengatakan bahwa Tuhan Anda dalam rupa manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengenai ketuhanan. Mengenai Gimana ketuhanan sih? harus imani saja. Naik ketuhanan harus imani saja. Kecuali yang lain itu tidak harus masuk akal. Enak kali harus imani aja. Imani saja. Lalu untuk apa kita dikasih akal kalau gitu? Oh, akal kami orang kafir untuk membuat pesawat terbang, kapal terbang, obat-obatan, kereta api. Akal kami bukan untuk mengetahui Tuhan, tidak bisa. Akal kami tidak disuruh untuk Tidak bisa mengetahui Tuhan, tapi giliran Tuhan dibunuh bisa. Tidak bisa, tidak. Akal manusia seperti kafir itu, kafir dikasih akal untuk bagaimana cara menciptakan pesawat terbang, bagaimana caranya mengetahui obat, bagaimana bikin kereta api, Bagaimana caranya bikin bom, bagaimana caranya bisa bikin peluru nuklir, gimana caranya bikin senjata untuk bunuh orang. Itu ya? Itu Asia, iya betul. Oh, hebat berarti. Ya itulah, itu hebatnya orang kafir itu. Ya, bedanya Islam. Islam tidak mampu bikin pesawat terbang, tidak mampu bikin kereta api, tidak mampu bikin apa-apa. Cuma mampu mengetahui Tuhan. Coba. Hanya untuk otak dan logikanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk teknologi. Itu hebatnya. Itu Bapak katanya nggak makan daging, tapi potensian, Pak. Otak Islam itu, otak dan logikanya hanya untuk mengetahui Tuhan. Tadi pagi tidak makan daging, tidak makan cumi, tidak makan kepiting, tidak makan ini, cuma sayur dengan buah, jam-jam minum teh, jam 4 minum makan buah, pagi makan sirsa, siang makan daun kelapa. Totalnya tensian. Saya, ya. Jangan ikut saya kamu. Jangan ikut saya kamu. Ya. Pagi kasih resep supaya awet muda. Ya. Sekarang marah-marah. Lu kan marah-marah. Memang kamu bertanya seperti gila. Ya. Iya. Makanya bertanya itu jangan pertanyaan gila. Kamu mengetahui cara kerja Tuhan. Siapa yang bisa mengajarkan? Kamu tidak mampu menerimanya. Alkitab tidak pernah. Aduh Pak Lamsen. Kalau ketemu Pak Lamsen langsung kupeluk, kucium Pak Lamsen ini. Gendong. Beda jauh, Gendong, beda jauh. kucium. Jangan sama-sama. Pokoknya sayang kali lah Bapak. Beda. Tapi kamu itu menggunakan Alkitab. Kerjanya kalau ketemu sama saya dimarahi terus. Alkitab. Benar kan? Apa Tidak Pak? bisa berdiri Al-Quran tanpa ada Alkitab. Oh, gitu ya? Ya iyalah. Berarti Al-Quran itu dibikin karena sebelumnya belajar Bible dulu. Iya, nggak tahu. Tapi Ikut nuduh, tapi nggak tahu. Alkitab diambil ayat-ayatnya untuk mendukung ajaran Al-Quranmu. Contoh. Apa? Nubuatan di Al-Quran itu nubuatan tentang Muhammad di Alkitab kami yang salah ini. Al-Quran itu berdiri sendiri, nggak perlu nubuatan, Pak. Harus ada hadis. Tidak bisa berdiri sendiri Al-Quran itu, tidak bisa. Harus ada Alkitab, harus ada hadis. Coba. Loh, sejak kapan para sahabat belajar Bible?
baru membuat Al-Quran. Al-Quran berdiri sendiri tanpa ada kitab Oh, lain. nggak bisa. Perjanjian baru tidak bisa tanpa ada kitabnya Yahudi, Pak. Jangan asal ngomong. Satu dari mana? Bapak ini. Satu dari mana? Lalu kitabnya Musa itu 1700 tahun usianya dengan kitab Anda gimana sih Bapak ini? Kami untuk mendukung Quran karena kami itu salah, ya. Kenapa Bapak ini emosi kali sama saya? Bapak punya anak gadis gak? Jadikan aku menantumu, Pak. Tulisan manusia mendukung firman Allah yang benar itu, yang benar aja. Siapa yang membahas Al-Quran? Kitab kami, ulangan sini, ulangan sana, ulangan sini, saya sana, saya sini. Nah, kan sudah tahu saya kamu itu. Kita kamu bahas terus untuk mendukung Quranmu. Maka Ya ada itu, Pak. firman Allah yang Pak benar. Lamsen ini lah. Kan terbalik itu cuma. Kamu jangan Pak gila. Lamsen benci kali sama aku. Kenapa Kamu ya? jangan gila. Kamu sudah tahu kamu itu. Ya kamu kesalahan. Bapak punya anak saya. gadis? Ya. Yesus itu fiktif. Kamu bilang Yesus fiktif. Tapi Yesus itu kamu aku juga Nabi. Nabi kamu itu fiktif kalau gitu. Katanya orang Makassar kok gitu, sesama orang Agama Makassar Islam kok lagi. gitu, Yesus Bang. agama Islam. Yesus yang fiktif itu agama Islam lagi. Sholat lagi. Bagaimana itu ajaran seperti Tadi pagi Tapi saya ya, namanya dimaki, itu, kan? sekarang lagi. Mana Saya sih? kan sudah tahu ajaran kamu semua. Sekali nama juga begitu. Yesus itu sholat. Dia Islam. Sabar Islam Pak bukan Lamsen, fiktif. sabar. Jadi Yesus itu fiktif tapi Islam. Ya kan memang Yesus tidak pernah masuk gereja, Pak. Ini mana sih? Ajaran gila. Yesus tidak pernah ibadah minggu memang. Ajaran gila seperti Jumat, ajaran gila. Ya, Yesus itu Islam, tapi fiktif dia tidak pernah terjadi ada di dunia ini Yesus, fiktif dia. Tapi Loh kan dia dikatakan Yesus itu damai sejahtera, Pak, ngajarin keselamatan. Akulah jalan keselamatan, kebenaran. Berarti dia Islam. Gimana sih, Bapak? Bertobatlah kamu cuma menjelek-jelekan kitab orang lain. Loh, kok jadi saya jelek-jelekan kitab orang lain lagi? Gimana sih Bapak ini? Menyalah-nyalakan kitab orang lain. Bapak punya anak gadis nggak? Yohanes itu wartawan gadungan, tulisannya tidak benar. Jadi kan aku menentumu, Pak. Untuk mencari nubuatan tentang Muhammad. Biar di rumah saya selalu pijit betisnya, kepalanya, biar nggak terlalu tensian kayak gini. Untuk dukung Al-Quran yang benar itu, bagaimana caranya itu? Maksudnya gimana Pak dukung Al-Quran pakai Bible? Mana bisa Pak? Gimana? Kamu sendiri Pak nggak bisa rumah beton disanggap pakai daun basah, nggak bisa. Otakmu itu perbaiki, otakmu itu perbaiki. Lo kok jadi otak saya yang rusak? Kamu sudah salahkan kitab saya. Kamu sudah katakan itu fiktif, tidak pernah ada terjadi di dunia ini, hanya cerita dongeng. Tapi itulah kamu gunakan menjadi jadi nubuatan tentang Muhammad. Jadi Yesus itu yang dongeng itu adalah Islam. Bersahaja. Ingin rasanya ke Jakarta deh jumpa sama opung ini. Dari mana aja? Ajak beliau ngopi gitu ya. Benar-benar ada. Kamu percaya ada tapi dongeng. Pak Lamsen. Ya. Sekarang maunya Pak Lamsen apa coba? Ya saya jangan dikait-kaitkan ajaran Alkitab kami dengan Al-Quran karena itu beda jauh. Tuhannya pun beda. Tidak ada yang bahas Al-Quran tadi. Jauh, ya. Bapak Awalnya inilah. beda. Saya bisa buktikan awalnya Al-Quran. Coba kamu injilin gurunda kami itu Pak Lamsen. Coba. Bisa saya bongkar, bisa saya buka. Jadi Ya sudah yuk bongkar Al-Quran yuk bongkar Pak Lamsen. Silakan. Salah Al-Quranmu. Yaudah, yuk bongkar Al-Quran yuk. Kamu jangan suka menggunakan Alkitab, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Bertobat ya kamu ya. Jangan kamu Iya. Kayaknya Pak Bolot ini. Iya. Iya. Saya harus suara kuat sama kamu supaya kamu mundur. Oh gitu. Ya iyalah. Sebab kamu Bapak punya anak gadis. Sadar kamu kebodohanmu. Sadar kamu dalam kebodohanmu itu. Bapak punya anak gadis. Nah, kan udah kamu bodoh, kamu udah gila kan? Enggak, aku tanya Bapak punya anak gadis gak? Makanya kamu tidak layak dilayani, tidak layak. Wih, saya ini bujang loh. Mana tahu Bapak punya anak gadis, kenalin gitu supaya kita bisa ketemu sharing baik-baik. Itulah ustadz yang benar, tidak seperti kamu yang menghindari orang. Daripada tiap jumpa saya dimaki terus. Ditolak. Aku sayang Pak Lamsen benci aku, gimana itu Pak? Harus Sehari sudah 2 kali Bang Zuma. kamu. Karena Iya tadi pagi aku dimaki. saya tidak mau diam kalau kamu nggak mau diam. Ya. Ini ada Karena Ustaz saya diam, dia Tata. mau terus. Dia Ada Ustaz Tata kalau mau belajar Pak Lamsen katanya belum mau belajar. Tidak ada kebenaran di Ustadz Jumaidi, pembohongan semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Orang saya sendiri tahu kitab saya. Kamu kutip-kutip kitab saya yang salah. Gimana sih? Kenapa Bapak terlalu benci sama saya? Kamu kan pembohong. Kamu Saya bohong ajarkan kenapa? ajaran Alkitab saya. Saya bohong apa Pak? Yesus kamu bilang fiktif. Ya fiktif lah. Yohanes kamu bilang wartawan gadungan. Tapi tulisan Loh kok jadi saya? Kok jadi saya yang dituduh gimana sih? Kok jadi Bapak sendiri yang bilang kok? Gimana? Aduh, gimana? Kok jadi saya yang dibilangin? Kamu cuma ya. Jangan kamu terlalu banyak ngomong.
Jangan terlalu banyak ngomong. Astagfirullahaladzim. Saya katakan fiktif itu Pak, karena di Yerusalem sana itu tidak ada yang tahu. Tuh kan, kalau kita ngomong marah. Karena nggak tahu itulah, maka bukan fiktif. Tapi kenapa jadi Islam dia? Bagaimana sih, dari mana dasarnya Islam itu yang fiktif? Oh, yang Muslim itu Nabi Isa, Pak. Abraham Islam, Yesus Islam, Daud Islam. Yang dikatakan Islam itu adalah aturan. Pak, Islam itu adalah hukum-hukum Tuhan. Yang taat kepada hukum Tuhan itu disebut Muslim.